juga, Atala juga ngajakin. Jadi karena anak-anak pada ngajakin, Vero juga katanya mau nyusul, ya udah ke Bali, mungkin ganti suasana kali ya mereka. Oke, udah ya? Ya udah. Mbak Vena, tentangin dong persiapan Ramadan ini seperti apa sih keluarganya? Iya, kayaknya Ramadan aku mungkin ke Bali karena sama mama, sama Fania. Pertama ada harus ke notaris gitu ya, ke Bali mungkin tanggal 22 ya sampai 26 karena Fania libur juga. Jadi aku mau ini aja sekalian ke rumah keluarga juga. Jadi banyak agenda. Nah kalau nggak salah 22 ya. Iya, Jadi mungkin kayaknya di Bali, mungkin Atala juga ikut, tapi mungkin Vero juga nyusul. Jadi kumpul semua ya di sana ya? Iya. Kalau makna puasa bagi Tante Vena sendiri bagaimana? Ya puasa ya seperti setiap tahun ya. Tapi yang jelas kalau puasa kali ini karena aku di Bali mungkin agak berbeda karena ya namanya puasa di Bali pasti beda lah. Mungkin sahurnya yang biasanya ini mungkin ya kita harus cari tempat makan yang buka sahur kayak nggak mungkin masak sendiri kan gitu. Makanan favorit di mungkin Bali Mbak Vena? sendiri makanannya apa sih Mbak? Dalam arti kalau buka puasa biasanya masak sendiri atau sahurnya itu seperti apa gitu? Sahurnya sih yang PR karena kan aku kayaknya di hotel kan, karena kan rumahku kebetulan lagi disewa tuh, jadi kayaknya yang PR-nya tuh sahur. Tapi kalau buka puasa mah di mana-mana juga bisa, cuma beda di sahur aja yang biasanya mungkin kita di rumah. Kayaknya kalau di hotel mungkin ada ya untuk sahur ya, mungkin di hotel. Mbak Vena, ini momen Ramadan tahun ini adalah momen banyak hal yang dijalani. Gimana dalam artian Ujian Ramadan saat ini tuh seperti apa yang Mbak Vena rasakan gitu? Ada banyak perbedaannya banyak. Ya alhamdulillah kalau Ramadan kali ini yang pasti kan sama anak-anak, dan Ramadan kali ini mesti banyak banget waktu untuk sholat, baik itu terawih, baik itu mungkin sama anak-anak ya, yang pasti terawihnya sama anak-anak lah. Kalau mungkin kan tahun lalu beda, sekarang ya pengennya sama anak-anak. Vero antara Lebih ke anak-anak sekarang ya Mbak Vena? Lebih ke anak-anak saat ini? ya anak-anak, karena kan mama kebetulan Hindu, jadi ya harus lebih banyak sama anak-anak lah. Makanya kan kebetulan Vero gak stripping, jadi ya mudah-mudahan Vero juga bisa terawih bareng, kan bertahun-tahun jarang terawih ya. Ada menu khusus nggak sih Tante Vena saat puasa atau Ramadan atau sahur begitu? Menu khusus? Menu Oh khusus? enggak, pokoknya yang penting Ramadan kali ini aku sehat, bisa sama anak-anak. Kalau menu khusus mah apa aja gitu, gak ada. Kalau bulan Ramadan itu lebih membatasi pekerjaan atau gimana Tante Vena? Ya sampai sekarang juga belum kerja kan. Kalau sekarang itu benar-benar lagi fokus sama, insya Allah kan lagi menunggu ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang secepat-cepatnya, minta doanya juga segera P21 sehingga aku juga bisa fokus sama kasus KDRT di pengadilan negeri Kediri ya, insya Allah gitu. Jadi fokus ke sana sih. Kenapa puasanya memilih di Bali Mbak Vena? Apa ada sesuatu hal yang memang ingin menenangkan diri di sana? Iya, kebetulan memang rumahku tuh mau ada yang ngontrak lagi, jadi harus ke notaris. Terus ada yang mau beli tanah tuh juga. Terus memang Mania libur, pengen ke Bali juga, Atala juga ngajakin. Jadi karena anak-anak pada ngajakin, Vero juga katanya mau nyusul, ya udah ke Bali, mungkin ganti suasana kali ya mereka. Vena sedih nggak sih kemarin kan pengennya nggak ada puasa ada suami anak-anak, terus sekarang sendiri lagi gitu. Ada suami, nggak ada suami itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Jadi dulu aku 9 tahun juga nggak ada suami, ya alhamdulillah bisa happy. Sekarang kalau memang dalam keadaan kayak gini, yang paling penting adalah aku bisa fokus sama bulan Ramadannya sama anak-anak. Jadi kayaknya masalah suami nggak pernah jadi masalah buat aku dari dulu. Makanya pernah nggak sih kemarin beberapa lalu sempat ke Surabaya juga nih temannya ketemu sama Bang Ferry juga nih. Iya, sekali lagi aku itu ke Surabaya tanggal 24 Februari 2023 adalah memenuhi panggilan dari Polda Jawa Timur untuk melengkapi berkas. Jadi yang namanya melengkapi berkas itu dari P19 itu wajib aku lakukan supaya semuanya lebih sempurna lagi. Nah kebetulan penyidik itu dari dulu sudah menyampaikan
tanggal 17 Januari 2023, Ferry sudah melayangkan surat yang dia tulis tangan sendiri, yang dia kasih materai kepada Kapolda Jawa Timur. Tapi aku belum bersedia waktu itu, karena aku masih trauma, masih shock gitu. Nah kemarin 24 Februari ditanyakan lagi kepada aku dari penyidik apakah mau memenuhi surat RJ-nya, restoratif justice dari Ferry. Ya aku kan masih manusia, aku masih punya hati nurani. Aku pikir ya aku haruslah kasih kesempatan untuk Ferry menggunakan restoratif justice itu, karena dia minta. Nah jadi itu di dalam ruangannya Pak Direktur. Jadi bukan hanya aku, tapi ada Ferry, ada Pak Direktur, ada Kanit, ada penyidik, ibu penyidik. Jadi ada berlima. Dan restoratif justice itu tidak boleh ditemani oleh kuasa hukum, karena dia beda kamar. Lain dengan orang lagi bikin laporan polisi atau bikin BAP, harus didampingi oleh kuasa hukum. Jadi di dalam pertemuan itu Ferry yang ingin menggunakan restoratif justice-nya, tapi ternyata dia tidak menggunakan dengan baik. Artinya deadlock. Karena dari Ferry sendiri tidak ada keinginan untuk mengakui ya. Karena restoratif justice itu bisa dicapai kalau memang ada perdamaian. Perdamaian itu bisa dicapai kalau ada pengakuan. Kalau nggak ada pengakuan namanya bukan restoratif justice. Jadi itu yang harus diklarifikasi, bahwa tidak ada yang namanya intimidasi, nggak ada yang namanya pemaksaan, karena semua itu harus kesadaran. Tapi di Ramadan ini saling membuka pintu maaf nggak sih nih? Dari awal saya sudah memaafkan Ferry. Tidak pernah ada masalah dengan maaf ya. Karena kan kalau aku tidak memaafkan mungkin aku jadi sakit ya. Karena memaafkan itu kan bagian dari treatment. Kita nggak boleh benci, kita nggak boleh kecewa yang berkelebihan. Makanya setiap hari saya kan kalau lagi resah dengerin kajian, mau tidur dengerin Al-Quran, kemudian sholat tepat waktu insya Allah. Apalagi sekarang bisa bangun jam 4 kan, selalu sholat fajar, sholat subuh, dan itu menenangkan sih, di luar dari hipnoterapi yang aku lakukan setiap seminggu sekali gitu. Jadi memaafkan itu udah pasti otomatis ada di dalam hati kalau kita memang sudah berpasrah kepada Allah, menerima semua ini dengan kesabaran. Ya. Kasih